Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Alhamdulillahil aliyyil kabir al-muta'ali 'anil syabihi wan nadhir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-basyirun nadhir, ad-da'i ila Allah bi'idnihi was-sirajul munir. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du ibadallah. Ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan وراقبوه فإنه معكم بعلمه واطلاعه في كل مكان وأوان. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة والدجى. Hadirin jamaah sidang Idul Fitri 1446 Hijriyah rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Begitu amat besar dan betapa maha luasnya nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Amartukum bis-siyami fasumtum. Kita diperintah serta diberikan kemampuan dalam bentuk nikmat berpuasa selama 30 hari lamanya. Wasanna rasulukum bil qiyami fakuntum. Dan kita diberikan kemampuan untuk menghidupkan sunnah malam-malam pada bulan Ramadan, salah satunya menjalankan salat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Kemudian atas izinnya alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dengan Yaumal Idul Fitri, hari kebahagiaan dan kemenangan untuk kaum muslimin, hari kebahagiaan untuk seluruh kaum muslimin, terutama mereka yang telah betul-betul menyempurnakan usaha ibadah selama bulan suci Ramadan. Untuk itu hadis dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan. Untuk kita yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, bahagia di dunia ketika mendapatkan hari kemenangan seperti ini. Wa fitratun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan di akhirat yang tiada tandingannya, yaitu ketika kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasa kita selama hidup kita. Maka hadirin, tidak ada kata yang pantas untuk mewakili ini semua kecuali kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkumpulan kita pada hari yang mulia ini betul-betul mengingatkan kepada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, idza ijtama'a al-mu'minuna fi musallahum, ketika seluruh umat muslim, sekelompok mukmin berkumpul melaksanakan salat Idul Fitri, terjadi dialog antara Allah bersama para malaikatnya. Yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, Allah bertanya kepada para malaikatnya, ya malaikati, ma jaza'u man waffa amalah. Wahai para malaikatku, apa gerangan kira-kira balasan bagi hambaku yang telah menyempurnakan puasanya, menjalankan segala perintah-perintahku? Maka para malaikat menjawab, ya Rabb, dengan segala kerendahan hati kami, kemuliaan dan rahmat Engkau yang sangat luas, tu'ti ujuratah, Engkau balas dengan balasan ganjaran pahala dari setiap amalan yang mereka lakukan. Hadirin perhatikan,
Setelah itu Allah berkata kepada barisan para malaikat seluruhnya, "Ushidukum ya malaikati." Aku bersaksi wahai para malaikatku. Malaikat langsung yang menyaksikan saksinya Allah Subhanahu wa taala. "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada hamba-hambaku yang telah menyelesaikan perintah-perintahku, menghidupkan malam-malamnya serta keluar di pagi hari untuk menunaikan salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka betul apa yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita, bahwa Ramadan adalah syahrul maghfirah, satu-satunya bulan yang mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menjemput dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, hani'an lakum wa mari'an lakum, karena kita telah betul-betul menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, bangun di malam hari untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, kita semua pasti dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang banyak maksiat, seringkali berdosa, bahkan Al-Quran mengisyaratkan dengan ayat alladzina asrafu ala anfusihim, mereka orang-orang yang telah melampaui batasan-batasan Allah masih mendapatkan rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, mereka masih mendapatkan ampunan Allah. Maka hadirin, kaidahnya seperti ini. Idza tawaddada ar-rahmanu bi ahlil ma'asi wadz-dzunub, kalau saja Allah berbelah kasih dengan mereka ahli maksiat dan sering melakukan dosa, fa kaifa tawaddudir rahmanu bi ahli ta'ati was-siyamil ladzina shamu wa ahlul qiyamil ladzina qamu. Bayangkan bagaimana belas kasihnya Allah terhadap hamba-hambanya yang taat perintah, menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah sekali lagi jamaah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun hadirin, sungguh Ramadan hari ini telah meninggalkan kita. Tentunya kesedihan di atas kesedihan, karena sesungguhnya kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci ini. Bahkan berkali-kali kita telah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Namun ya Allah, dengan penuh rasa sadar, kita semua masih belum bisa memaksimalkan ibadah sepanjang bulan suci Ramadan yang telah kami lewati. Puasa kita penuh dengan kekurangan, tarawih kita juga penuh dengan segala keterbatasan. Bagaimana kita tidak sedih hadirin yang dimuliakan Allah? Sebuah renungan dari pertanyaan yang masih belum ada jawabannya. Ramadan pasti akan kembali di tahun yang akan datang. Namun diri kita hadirin, masihkah kita bisa merasakan keindahan melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang akan datang? Adakah diri kita masih bisa merasakan kenikmatan menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, duduk bersama, beramai-ramai menghatamkan Al-Quran, bermunajat dengan khusyuk di sepertiga malam, meminta jalan kemudahan atas ujian hidup yang terasa berat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin di bulan Ramadan doa kesempatannya begitu sangat besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah diri kita masih bisa merasakan kebahagiaan berpuasa, kebahagiaan berbuka bersama keluarga yang sangat kita cintai? Ataukah Ramadan yang akan datang pada tahun yang akan datang, sedangkan diri ini telah terkubur dengan sehelai kain kapan di bawah tanah sendirian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu, agar kita bisa menilai hasil daripada pendidikan ibadah kita hadirin, selama puasa kita di bulan Ramadan, mari kita melihat dengan berbagai alamat, tanda-tanda yang terjadi kepada hidup kita setelah Ramadan. Al-Imam Abi Mudrah dalam kitab Tanbihul Ghafilin
min ahadisi sayyidil mursalin, beliau mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang telah menyelesaikan puasa dalam bulan Ramadan, walam yazdad fihi khairan, dan dia tidak ada bertambah kebaikan dalam dirinya, tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menyakiti orang lain, masih mengambil hak orang lain, masih tidak amanah terhadap suatu amanah, kemudian dia tidak menjadikan semakin istiqomah setelah bulan Ramadan ini, fadzalika ayatun, maka ingatlah hadirin, itu adalah sebuah indikator annallaha lam yataqabbalallahu min, sebuah indikator bahwa puasa kita selama 30 hari lamanya hanya menahan lapar dan haus saja. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan bisa kita aplikasikan kepada keseharian kita, dan mudah-mudahan Allah pertemukan dengan bulan Ramadan selanjutnya. Jika ajal berkata lain, maka ya Allah, izinkan kami untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kami Allah diwafatkan dalam keadaan yang baik, dan jangan wafatkan kami Allah dalam keadaan yang hina. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wastaghfiruhu, innallaha huwa ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم، ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقول لكم من العائدين والفائزين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير والحمد لله.